Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kita bertemu lagi di acara online Gereja GB Keluarga Kristus pada pagi hari ini 31 Mei 2020. Kita sebelum mulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan untuk mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana Engkau sendiri akan berbicara kepada kami untuk menguatkan iman kami. Kami yakin dan percaya saat Engkau hadir bersama-sama dengan kami di ibadah kami di pagi hari ini, yang lemah telah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau angkat bebannya. Saat ini kami semua yang stres, yang tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan bisnis kami, Engkau sendiri akan membuka jalan, Engkau yang akan menyingkapkan, Engkau yang akan memberikan ide-ide yang tepat, sehingga kami boleh melakukan bisnis baru di zaman yang baru ini, di new normal, sehingga Tuhan yang akan memberkati, sehingga bisnis kami boleh bangkit kembali. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan dengan rencana-Mu, menguatkan iman kami semua yang mendengarnya, dan kami diberkati dengan berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, saudara, minggu-minggu ini atau hari ini tepatnya kita merayakan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Saudara, saat 2000 tahun yang lalu para murid Yesus, Rasul Yesus, dia menantikan janji Bapa, janji Tuhan Yesus Kristus yang akan mengirimkan Roh Kudus untuk mereka. Saat itu mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka bergandeng tangan, mereka berdoa, dan saat itu ada tiupan angin yang keras turun kepada mereka, sehingga mereka semua kepenuhan Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Saat ini saudara dan saya memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, apa hubungannya hari pencurahan Roh Kudus dengan tema kita di bulan Mei ini, yaitu mencari Tuhan, carilah Tuhan. Kalau saudara teliti di dalam mempelajari tema-tema kita, satu rangkaian yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Hubungannya, saudara saat mencari Tuhan, saudara saat berjumpa dengan Tuhan, saat saudara bisa bertemu dengan Tuhan, saudara akan menjadi kekasih Tuhan. Saudara akan intim bersama Tuhan. Saudara akan saat teduh bersama dengan Tuhan. Saat itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat saudara dan saya untuk menguatkan, untuk memimpin, untuk menuntun, dan untuk mendampingi kehidupan saudara dan saya. Supaya apapun yang saudara dan saya lakukan dan kerjakan, semuanya di dalam rencananya Tuhan, dan saudara akan dibuat berhasil dan beruntung. Untuk hal itulah saya akan bahas beberapa pokok, apa sih maknanya Roh Kudus, apa sih gunanya Roh Kudus, dan apa sih fungsinya Roh Kudus dikirim kepada saudara dan saya. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama saudara, yaitu sebagai seorang penolong atau pengantara atau advokat atau pengacara pribadi saudara dan saya. Kenapa kok saudara harus didampingi pengacara? Saudara, kalau saudara melihat koran atau berita-berita, banyak pejabat-pejabat, orang-orang terkenal, orang-orang kaya yang selalu didampingi pengacara. Kalau ada apa-apa, tolong tanya ke pengacara saya. Saudara dan saya pun didampingi oleh seorang pengacara, yaitu Roh Kudus yang Tuhan sudah siapkan. Siapa? Musuh kita, sehingga kita perlu pengacara. Ingat, iblis tidak akan jemu-jemu, tidak akan kapok-kapok, tidak akan bosan-bosan untuk mendakwa saudara dan saya. Ingat, saat iblis mendakwa saudara dan saya, disitulah kita butuh pengacara, yaitu Tuhan yang lewat Roh Kudus-Nya. Bersama-sama dengan Roh Kudus, kita akan lawan iblis. Iblis, engkau tidak berhak lagi untuk menuduh aku sebagai pendosa, karena Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk aku. Untuk hal itulah saudara dan saya butuh seorang pengacara, yaitu Roh Kudus. Saudara, saat saudara dan saya
punya pimpinan Roh Kudus, hidup kita jadi tenang. Hidup kita jadi damai dan sejahtera. Kenapa? Memang dulu saya pernah berdosa, tapi saat ini dosa saya sudah ditebus. Dosa saya sudah lunas dibayar. Dan iblis, engkau tidak berhak untuk mengungkit-ungkit dosa. Engkau tidak berhak untuk menduduh, mendakwa aku berdosa. Untuk hal itulah saudara dan saya butuh Roh Kudus. Kita akan sama-sama baca ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara atau pengacara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saat ini Yesus Kristus sudah di surga. Siapa pengacara atau pengantara saudara dan saya? Roh Kudus. Karena Yesus saat berangkat ke surga, dia berjanji, aku akan mencurahkan Rohku yang kudus untuk kita semua yang ditinggalkan, supaya saudara dan saya didampingi oleh Roh Kudus sebagai pengacara atau sebagai advokat atau sebagai pembela saudara dan saya dari tuduhan atau dakwaan iblis. Sehingga saat saudara dituduh, saat saudara didakwa oleh iblis, saudara dan saya tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri, tidak perlu sampai ingin bunuh diri. Kenapa? Karena iblis selalu mendakwa saudara dengan tidak bosan-bosan. Saat itu saudara bisa berkata, "Hai iblis, engkau tidak berhak untuk mendakwa aku. Saat ini aku sudah bebas, aku sudah merdeka, aku sudah ditebus oleh darah Yesus." Itu yang pertama. Saudara dan saya sebagai seorang pemenang yang sudah dibela, diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlu diingat saudara, bahwa saudara dan saya selalu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Hal inilah di mana Tuhan mengerti saudara dan saya butuh seorang pendamping, yaitu Roh Kudus sebagai pembela. Saudara dan saya harus bekerja sama. Saudara dan saya harus merawat Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu apa tujuan gunanya Roh Kudus dikirim kepada saudara dan saya. Yang kedua, yaitu untuk bersyafaat buat saudara dan saya. Bersyafaat kepada Tuhan atas doa-doa kita. Saat saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, mungkin saudara belepotan doanya, mungkin saudara ngacau doanya, tapi Roh Kudus tahu. Saat dia melihat hati saudara dengan tulus berdoa, saat saudara menangis di kaki Tuhan, saudara mungkin tidak bisa mengeluarkan kata-kata, tapi Roh Kudus tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Untuk hal itulah dia akan bersyafaat kepada Bapa di surga. Dia akan bersyafaat berdoa buat saudara dan saya kepada Bapa di surga. Saya akan bacakan ayatnya kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Hal inilah yang akan menguatkan saudara dan saya, bahwa ada seorang pendamping yang selalu membela saudara, yang selalu bersyafaat buat saudara dan saya. Kenapa bisa Tuhan begitu yakin saudara dan saya butuh seorang pendamping? Karena Tuhan sudah melihat bahwa sejak manusia diciptakan, kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa. Saudara, coba kita lihat di kitab Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Untuk hal itulah saudara, saat saudara di bumi ini, saudara akan punya hati yang kecenderungan untuk berbuat dosa. Ceritanya begini, saya punya seorang cucu yang masih kecil, belum genap 1 tahun umurnya, itu cucu saya yang kedua. Dan saat kita amati apa yang dia lakukan, dia mulai belajar berjalan. Saat dia mulai belajar berjalan, dia senang luar biasa, dia berjalan ke sana ke sini. Nah, saat seperti itu, kakaknya merasa terganggu. Kenapa? Saat kakaknya belajar, beda sekitar 6-7 tahun dengan kakaknya, sehingga kakaknya sudah kelas 1 SD, dan ini masih
hampir 1 tahun, sehingga terjadi perbedaan usia yang cukup jauh. Dan saat itu dia berjalan menghampiri kakaknya yang sedang belajar. Apa yang dia lakukan? Dia tarik bukunya, dia sobek. Saudara, kita lihat, tidak ada yang ngajari kalau kakakmu belajar ambil bukunya sobek. Enggak ada yang ngajari, tapi kecenderungan hatinya untuk demikian. Dan kita coba perhatikan, saya coba perhatikan lagi saat dia main boneka, main apa, tiba-tiba pun dia malah bonekanya dibanting. Kenapa bisa demikian? Tidak ada yang ngajarin dia, tidak ada yang memberitahu dia kalau kamu main boneka banting atau sobek atau rusakkan bonekanya. Tidak ada, tapi dia cenderung hatinya untuk melakukan demikian. Nah, untuk hal itulah saudara dan saya akan digarami terus oleh dunia. Saudara dan saya punya pergaulan dengan dunia ini. Banyak orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Untuk hal itulah, saudara secara tidak langsung, saudara akan mendengar kata-kata mereka, akan mendengar ajakan mereka, akan mendengar nasihat-nasihat mereka untuk berbuat jahat. Untuk hal itulah, saudara butuh seorang pendamping yaitu sebagai pengacara saudara yang membela saudara dari iblis, dan yang kedua untuk bersyafaat buat saudara dan saya supaya saudara saat saudara tidak bisa berdoa lagi kepada Tuhan, Roh Kudus tahu apa yang saudara inginkan dan dia akan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua yaitu sebagai intercessor atau pendoa syafaat buat saudara dan saya, dan Roh Kudus tidak akan bosan-bosan berdoa terus buat saudara dan saya. Tujuannya supaya saudara dan saya terus keep on track di dalam Tuhan, supaya saudara dan saya terus di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, di dalam tuntunannya Tuhan, supaya saudara dan saya terus di dalam perjalanan menuju ke rencananya Tuhan, yaitu rencana yang penuh dengan harapan, untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Bukankah sesuatu yang indah Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari? Yang pertama sebagai seorang penolong, pengacara pribadi saudara dan saya. Yang kedua sebagai seorang intercessor atau pendoa syafaat buat saudara dan saya. Hal inilah yang Tuhan sudah siapkan supaya saudara dan saya boleh hidup berkemenangan, boleh hidup selalu di dalam tuntunan Tuhan. Untuk hal itulah tuntunan kita di bulan Maret mengatakan, carilah Tuhan. Saudara harus rajin mencari Tuhan, supaya saudara jangan sampai terlewat, saudara berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga saudara, sebagai seorang yang mengajar saudara, yang mengajar dan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, saya yakin saudara dan saya punya kepandaian, punya kemampuan untuk mengingat apa yang diajarkan. Tapi perlu kita ketahui bahwa saudara dan saya juga mudah lupa. Saudara, untuk hal inilah Tuhan mengerti banget kebutuhan saudara dan saya, yaitu saudara akan didampingi oleh seorang pengajar dan yang mengingatkan saudara, di mana pada saat saudara berjalan keluar dari tracknya Tuhan, alarm di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara akan berbunyi mengingatkan, engkau telah keluar dari jalan Tuhan, engkau telah menuju jalan kebinasaan, kembali lagi ke jalan tuntunannya Tuhan. Itulah gunanya. Yang pertama saudara dilindungi dari iblis, dikirim seorang pengacara, sehingga saat saudara berdosa, saudara minta ampun, saudara sudah ampun, diampuni oleh Tuhan. Dan ingat, saat saudara sudah diampuni oleh Tuhan, saudara tidak perlu minder, saudara tidak perlu feeling guilty atau rasa bersalah yang terus tinggal di dalam diri saudara. Yang kedua, saudara saat tidak bisa berdoa karena saudara sedang tertekan atau menderita tekanan yang berat, Roh Kudus akan bersyafaat buat saudara, dan itu sangat membantu saudara dan saya. Dan yang ketiga, saat engkau keluar dari jalannya Tuhan, Tuhan akan ingatkan lewat Roh Kudusnya dengan alarm yang berbunyi di hati dan pikiran saudara, engkau telah keluar dari jalan Tuhan. Untuk hal itulah engkau harus kembali lagi ke jalannya Tuhan. Dahsyatkan saudara, 3 fungsi Roh Kudus yang sudah kita bahas sangat membantu saudara dan saya. Saat saudara dan saya berjalan keluar dari jalannya Tuhan, saat saudara dan saya mengikuti anjuran atau ajakan teman yang tidak sejalan dengan jalannya Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan saya. Untuk hal itulah kita akan sama-sama baca ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari
Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hal itulah yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya di dalam kerohanian saudara dan saya. Saat saudara belajar membaca kebenaran firman Tuhan, saat saudara bersaat teduh, belajar membaca kebenaran firman Tuhan, saat saudara bertekun dan saudara bersaat teduh, saat itulah Tuhan berbicara. Saat saudara membaca, ayat yang saudara baca akan menjadi rema. Rema inilah yang akan berguna buat saudara dan saya untuk membuat hikmat di dalam pikiran saudara, untuk memberikan pewahyuan di dalam pikiran saudara, sehingga saudara boleh menjadi cerdas, saudara boleh menjadi berbeda dengan orang-orang dunia, yang mana saudara akan dipimpin Tuhan untuk menuju ke zaman yang baru, untuk menuju new normal, sungguh saudara bisa mengantisipasi bisnis saudara di dalam menghadapi new normal, supaya saudara tidak ketinggalan, supaya saudara tidak dilecehkan oleh dunia, bahwa anak-anak Tuhan ketinggalan, anak-anak Tuhan lemot. Tidak ada kata-kata demikian. Untuk hal itu, saudara dan saya harus rajin di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk hal itulah Roh Kudus akan mengajar saudara, akan mengingatkan saudara. Saat saudara membaca kebenaran firman Tuhan, saat saudara membaca Alkitab, saudara mudah sekali lupa. Untuk itu, Roh Kudus berfungsi akan mengingatkan saudara. Dan saat itu, saudara akan dikuatkan lewat iman saudara. Saat iman saudara kuat, apapun yang saudara pikirkan untuk berhasil dan beruntung, Tuhan kabulkan. Untuk hal itulah, saat saudara berbicara kepada Tuhan, saat saudara bertemu dengan Tuhan, saat saudara mendengar Tuhan berbicara kepada saudara, satu komunikasi yang indah, itulah yang akan membentuk iman saudara makin bertumbuh. Sebab apa? Coba kita baca ayatnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, saat saudara membaca kebenaran firman Tuhan, atau saudara rajin membaca Alkitab, Alkitab yang saudara baca, yang kemudian saudara bersuara saat membaca, akan saudara dengar. Dan saat saudara mendengar, akan timbul iman di hati saudara. Rema itu akan berubah untuk menguatkan hati saudara dan iman saudara. Akan terus bertambah, satu step. Saat iman saudara bertambah, saudara akan dikuatkan, saudara akan bangkit lagi, saudara akan semangat lagi di dalam menghadapi semua cobaan. Sebab ingat, Tuhan pernah berfirman di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara dan saya tidak akan dicobai Tuhan melebihi kemampuan saudara dan saya. Dan saat saudara dicobai, Tuhan beserta saudara. Dan saat Tuhan beserta saudara, Tuhan sediakan jawabannya. Hal itulah yang membuat saudara dan saya tetap kuat, tetap semangat di dalam berbisnis. Hal ini saudara perlu kita pelajari, bahwa saat saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saat saudara menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan, saat saudara berkonsultasi, saat saudara berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan saudara lewat Roh Kudusnya, dan Tuhan akan mengajar serta mengingatkan apa yang kau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalurnya Tuhan, atau keluar dari jalurnya Tuhan. Satu fasilitas yang luar biasa Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang pertama, saudara didampingi seorang pengacara atau penasihat hukum, sehingga saudara tidak perlu minder dari tuduhan-tuduhan iblis. Yang kedua, saudara didampingi oleh seorang pendoa syafaat yang tangguh, di mana pada saat saudara berdoa, saudara diterjemahkan kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Roh Kudus akan berdoa kepada Tuhan untuk saudara dan saya lewat keluhan-keluhan yang tidak pernah tersampaikan. Saudara, untuk hal itu, pertama saudara didampingi pengacara, kedua saudara didampingi pendoa syafaat, yang ketiga saudara didampingi untuk mengajar dan mengingatkan saudara apakah saudara lewat keluar dari jalurnya Tuhan atau tidak. Sungguh dahsyat. Yang keempat saudara, saat ini yang keempat, saudara akan menerima kuasa dari Roh Kudus,
supaya saudara mampu untuk bersaksi, supaya tingkah laku saudara bisa dilihat oleh dunia bahwa saudara anak Tuhan yang handal, anak Tuhan yang hebat, sebab Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang hebat. Untuk hal itulah Tuhan inginkan saudara hebat, inginkan saudara dahsyat, karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Apa tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita? Yang keempat adalah memberikan kuasa untuk dapat bersaksi. Coba kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara terima kuasa untuk menjadi saksi, untuk dapat menyaksikan kepada dunia. Saudara, apakah saudara cakap untuk berkata-kata? Tidak perlu. Saudara cukup menunjukkan tingkah laku saudara kepada pasangan saudara, kepada mama saudara, kepada anak saudara, kepada orang tua saudara, kepada teman saudara, bahwa saudara benar-benar sebagai anak Tuhan yang bersaksi lewat kelakuan dan tingkah laku saudara dan saya. Ingat saudara, di dalam Alkitab dicatat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan perintah Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dan Tuhan janjikan kerajaan surga. Itulah yang saudara dan saya akan alami saat saudara dan saya menerima Roh Kudus dari Tuhan. Saudara akan menjadi saksi, saudara akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara melakukan iman saudara kepada Tuhan Yesus, sehingga saudara bisa menjadi saksi dan saudara diterima di kerajaan surga. Dahsyat kan? Jadi yang keempat adalah saudara akan terima kuasa saat saudara menerima Roh Kudus. Di dalam kepenuhan Roh Kudus, saudara akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saudara, orang akan melihat kelakuanmu beda, tingkah lakumu beda, engkau tidak sama dengan yang dulu. Siapakah Tuhan di balik itu? Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat, dahsyat, sungguh dahsyat. Untuk hal itu, saudara, jangan kau tinggalkan Roh Kudus, jangan engkau sampai mendugakan Roh Kudus. Poin yang kelima atau yang terakhir, bahwa saudara dan saya jangan mendugakan Roh Kudus, apalagi saudara dan saya menghujat Roh Kudus. Poin pertama, saudara diberikan seorang pengacara. Poin kedua, saudara diberikan seorang intercessor atau pendura syafaat. Poin ketiga, saudara diberikan seorang pengajar dan pengingat saudara, ada alarm di dalam tubuh saudara. Poin keempat, saudara diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Dan poin yang kelima, saudara jangan sampai mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu mendukakan Roh Kudus? Kita coba lihat ayat berikut ini. Efesus 4:29 ayat 31 sampai 31. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu sepanjang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Poin ini adalah saudara mendukakan Roh Kudus saat saudara mengatakan perkataan kotor. Kenapa? Saudara diberikan mulut oleh Tuhan, diberikan lidah untuk dapat berkata-kata, untuk memuji, untuk menyemangati, untuk saling menguatkan, bukan mencemooh atau mengumpat atau mengatakan kata-kata kotor yang tidak pantas saudara ucapkan. Untuk itu saudara telah mendukakan Roh Kudus. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita, supaya saudara jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Itu poin yang pertama, mendukakan Roh Kudus.
Kemudian poin yang kedua, mari kita sama-sama baca ayat berikut ini. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara, di situ ditulis dosa kekal, dosa yang tidak terampuni saat saudara menghujat Roh Kudus. Apa sih menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus adalah saudara menduakan Allah atau saudara menyimpan ilah lain di samping Tuhan. Itu berarti saudara menghujat Roh Kudus. Tuhan tidak ingin nomor duakan. Tuhan adalah Allah yang nomor satu. Untuk hal itu, saudara dan saya dikirim oleh Tuhan Roh Kudus untuk menjadi pengacara saudara, untuk menjadi pendoa syafaat, untuk mengajar saudara dan mengingatkan saudara, dan yang keempat, untuk diberi kuasa. Untuk hal itulah cukup saudara dan saya tidak perlu ilah lain, tidak perlu kuasa kegelapan lain. Saat saudara bermain okultisme, saat saudara bermain-main dengan kuasa kegelapan atau iblis, saat itu saudara mendukakan Roh Kudus. Kenapa hukuman Roh Kudus? Dosa kekal atau dosa yang tidak terampuni. Artinya, saudara pada saat saudara mendukakan Roh Kudus atau saudara menghujat Roh Kudus, sebelumnya berarti saudara sudah kenal Roh Kudus, saudara sudah menikmati Roh Kudus, saudara sudah intim dengan Tuhan, dan saudara sudah merasakan berkat serta mujizat Tuhan. Untuk hal itu, saat engkau berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, Roh Kudus pun akan meninggalkan engkau. Tuhan akan meninggalkan engkau. Untuk hal itu, dosa kekal tidak akan terhapus. Hal itulah yang Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi perlu saudara ingat, selain saudara bisa menikmati minimum 4 hal yang kita sudah bahas di atas, saudara dilarang mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Sebab hukumannya adalah neraka. Saudara dan saya adalah makhluk-makhluk kerajaan surga yang diciptakan Tuhan sebagai penghuni surga. Untuk hal itu, saudara harus menjaga diri, menjaga mulut, menjaga kelakuan saudara dan saya, untuk jangan sampai saudara mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Hal itulah yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, mendukakan Roh Kudus adalah hukuman atau dosa kekal yang tidak terampuni. Mari saudara, kita sama-sama menyukakan Roh Kudus, menyukakan hati Tuhan, supaya saudara dan saya terus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menjagai saudara dari tuduhan iblis, sehingga saudara tidak minder, saudara tidak punya feeling guilty, rasa bersalah di dalam hati yang terus-menerus, sehingga membunuh semangat saudara. Dan yang kedua, saudara akan mendapat satu intercessor, pendoa syafaat di samping saudara dan saya, yang terus berdoa buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya layak di hadapan Tuhan, supaya doa-doa saudara dan saya didengar oleh Tuhan. Roh Kudus yang akan berdoa buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara diberi seorang penolong yang akan mengajar dan mengingatkan saudara, di mana saudara saat ini berada di jalan Tuhan atau saudara sedang keluar jalan Tuhan. Hal yang sangat penting di dalam kehidupan saudara, seorang guide. Saudara punya Google Maps, ya. Google Map ini yang akan menuntun saudara ke tempat tujuan. Saudara, Google Map kita di dunia rohani adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya sampai kepada Bapa lewat pengajaran dan mengingatkan kalau saudara keluar dari jalan Tuhan. Dan yang keempat, saudara akan terima kuasa, di mana saudara punya kemampuan untuk bersaksi kepada dunia lewat tingkah laku saudara, lewat perkataan saudara, lewat perbuatan saudara, sehingga saudara boleh dikenal sebagai anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena Bapa kita juga dahsyat, anaknya pun layak untuk disebut anak-anak dahsyat. Dan yang terakhir, yang tidak boleh saudara lupakan adalah saudara jangan mendukakan atau menghujat Roh Kudus, karena hukumannya kekal, dosanya kekal. Untuk hal itu kita harus hindari. Kita akan melihat, Tuhan akan bukakan
bidang-bidang bisnis yang baru. Tuhan akan singkapkan bidang-bidang bisnis yang baru yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat, bahkan timbul dalam hatimu sekalipun. Tuhan sediakan buat engkau yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Bisnis yang tidak ada resesi, bisnis yang menghasilkan, bisnis yang memberkati banyak orang, bisnis yang memuliakan nama Tuhan. Itulah bisnis-bisnis anak Tuhan. Amin, saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan yang barusan saudara dan saya dengar. Semoga kebenaran firman Tuhan menguatkan diri saudara, menguatkan iman saudara, menguatkan hati saudara dan pikiran saudara, sehingga kita tidak akan gentar lagi saat saudara dan saya melangkah menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang menguatkan iman hati kami. Saat ini kami mengerti Tuhan bahwa Roh Kudus adalah Roh yang dahsyat yang telah Kau curahkan untuk kami, sehingga kami mempunyai seorang pendamping yang akan meluputkan kami, mengajar kami, menolong kami, dan menyemangati kami untuk terus dapat berjalan di jalan yang memuliakan nama-Mu, menghasilkan serta memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita bersama keluarga besar kita di awan-awan permai. Tuhan yang begitu baik, yang sudah menolong saudara dan saya, dan yang telah mengeluarkan kita dari kondisi yang terjelek. Tuhan yang terus mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Dia pula yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk saudara dan saya, untuk mendampingi saudara dan saya. Dan Tuhan pula yang menjadikan saudara kepala bukan ekor, terus naik tidak turun. Apapun saja yang saudara lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang saudara, Tuhan berkati. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Ciao.